Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam majul, salam sejahtera teman-teman sekalian. Hari ini kita mau pruning ya. Yang mana pruning di sini sih sebenarnya kita habis hujan masih agak sedikit basah ya. Kita contohkan saja seperti ini. Teman-teman, ini pohon saya terlalu subur, akan tetapi di sini bisa dilihat ini terlalu rapat. Maka saya akan pruning. Dahan-dahan yang menutupi saja. Oke, kita beri contoh seperti ini ya. Ini dahan-dahan kecil ya. Ini kan mengering dengan sendirinya, tetapi kita harus potong saja ini agar sinar mataharinya masuk ya. Bisa dilihat teman-teman, ini nih, bisa dilihat ini terlalu rapat ya, terlalu rapat, maka ini ini kan ini juga nih terlalu rapat, ini dikorbankan. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini biar sinar mataharinya masuk ke dalam. Nah ini juga ini ada udah saya potong yang mana ini nih dahannya ke bawah, yang ini dahannya ke bawah ya. Nah ini juga akan mati dengan sendirinya, saya potong saja ya. Oke, kita cari ke yang lain. Ini kita pruning tipis-tipis aja ya teman-teman, pruning tipis aja sebagai contoh. Nah ini seperti ini nih, ini kita potong, ini kita potong, terlalu rapat soalnya. Nah seenggaknya ada jarak ya, ada jarak di antara kita. Yes. Ini ya, ini kan terus ke atas soalnya. Oke, kita lanjut sambil ini ya, sambil ngontrol teman-teman. Nah ini bisa dilihat ini hijau royo, makanya kalau bisa di musim hujan itu jangan diberikan kandungan nitrogen ya, karena di air saja sudah, air hujan maksudnya, sudah mengandung kandungan nitrogen tinggi, gratis lagi. Makanya hemat-hematlah pupuk nitrogen, kandungan nitrogennya ya. Ini bisa dilihat teman-teman. Nah kita pruning tipis-tipis aja ya. Nih seperti ini, tunas air kita potong aja. Nih potong saja seperti itu. Terus nah ini ada juga ini ada batang yang ke bawah, nantinya sedikit berat. Nah makanya kita potong aja. Nah kalau ke ini dipotong dia akan naik. Ini juga bisa dilihat ya. Jadi posisi daun-daun yang ke bawah seperti ini nih daun ini nih, kita potong aja udah, biar naik ke atas pohonnya ya. Kita cek lagi nih, kita beri contoh lagi yang seperti ini teman-teman. Nah ini yang ngengser yang turun ke bawah. Nah, turun ke bawah, ini turun ke bawah, ini turun ke bawah, yang ini turun ke bawah, biar naik pohonnya. Karena kalau misalnya nyentuh tanah itu kurang bagus ya. Nyentuh tanah tuh sebagus-bagusnya pohon itu akan membawa parasit atau hama. Ya kita cek ke yang lain. Cukup banyak kita potong ya. Ini demi kesuburan tanaman kita. Cek lagi teman-teman.
Apakah ada hama? Oh, nggak ada. Lihat teman-teman, hijau kan sebenarnya, yang gampang-gampang aja lah kita mah ya. Cara budidayanya, cara bertanamnya, kita cari yang gampang abang aja. Yang susah-susah tuh abaikan, tinggalkan. Karena merawat pohon alpukat tuh butuh biaya dan waktu. Jadi yang misalnya susah-susah ya kita ini aja, merugikan kita potong saja. Yang merugikan kita potong saja udah. Gak usah pusing-pusing teman-teman. Gak usah pusing-pusing ya. Gak usah pusing-pusing. Karena yang orang lain aja nggak pernah pusing. Kita sambil intermezzo ya, jangan terlalu berat bener ya. Kita cek lagi. Jadi kalau ini sudah ramping dan sudah mulai bagus, lihat, bisa dilihat teman-teman perkembangannya, perbedaannya juga ya. Kalau yang di pruning tuh agak rapi, ramping, terus tumbuhnya bagus. Jadi kalau yang pruning itu butuh namanya imajinasi ya. Pohon kita tuh mau seperti apa, rimbunnya seperti apa, bagusnya seperti apa, ibarat ngebonsai lah. Kalau ini mah, kalau ngebonsai kan dikasih kawat gimana sekerdil mungkin, secantik mungkin. Kalau kita juga sebagus mungkin, cantik mungkin, sehemat mungkin untuk biayanya, tetapi buahnya sebanyak mungkin. Itulah namanya mental pebisnis. Kok petani juga pebisnis? Iya dong, mana ada namanya nanem terus nggak mau menghasilkan, bohong itu ya teman-teman. Kita balik lagi. Nah, bisa dilihat teman-teman, sambil dilihat-lihat ini kan ayawe ini apa yang mulai banyak berbunga, bunganya nggak putus-putus walaupun nggak banyak ya bunganya tuh ya. Walaupun kita namanya belajar kan, namanya belajar berbunga itu nggak harus langsung jadi buah semua, paling 1 2 gitu, 1 2 3 4 5 ada 10 kan lumayan tuh, apalagi ada 20 100 kan. Kita sambil ini ya, sambil teman-teman, sambil mengecek juga, sambil berbagi ilmu. Jadi jangan terlalu stres banget, serius banget. Teman-teman sekalian, yang harus dijaga di tanaman pohon alpukat adalah area sekitarnya itu harus bersih. Area sekitarnya termasuk batang itu harus bersih. Batang itu harus menggunakan gulutan. Kenapa? Karena airnya agar cepat turun dan tidak menggenang di area tersebut, karena akan menyebabkan busuk akar. Oke teman-teman, apalagi ini musim hujan, selain menggunakan dolomit, kita juga harus memperhatikan drainase ya teman-teman. Drainase, kasarnya airnya jangan ngembeng. Kalau udah ngembeng teh apa ya, mati nantinya busuk akar. Nah ini contoh kita kena penyakit, kita potong aja. Ini juga kena apa, ulat, kita potong aja dari sini ya. Kalau misalnya ini kita cek aja seperti apa ulatnya. Tuh lihat nah, sampai kering kayak gini, ini ulat penggerek batang, bisa dibilang ulat tuh teman-teman, tuh lihat, bisa lihat kan ulatnya udah jalan-jalan nyampe atas. Itu yang bisa bikin mati ya. Jadi teman-teman sekalian harus perhatikan namanya perbatangan-batangan nih, perbatangan-batangan. Karena tuh udah tembus tuh teman-teman, udah tembus, udah jadi kumbang ya. Ini yang dicek seminggu sekali aja kayak gini, gimana bayangin kalau misalnya nggak yang dicek sama sekali. Ripuh teman-teman ya, ripuh banget. Tahu-tahu kita mati, nggak tahu masalahnya apa. Semprot asal semprot, taunya kita pemborosan insektisida, fungisida kan kayak gitu.
Taunya masalahnya itu adalah cainya ngembeng ya, airnya apa, tidak mengalir di saat musim hujan. Tuh bisa dilihat teman-teman ya, bisa dilihat itu terubusnya banyak tuh. Ini tuh akarnya juga ke atas. Oke, cek ya, cek aja teman-teman, cek and recheck tuh, lihat, bisa dilihat kenapa sih harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Jadi teorinya itu, yang pasti teorinya teman-teman punya, praktek di aplikasi, praktek di lapangannya itu ngelihat kondisi di lapangan ya, jangan copy paste asal jiplak gitu loh. Kalau kata si AA gitu, tapi kita nggak ngelihat lagi kondisi tanaman kita. Taunya kok kebanyakan kok nggak sama ya tanaman saya sama tanaman kamu, padahal saya sama-sama ngambil ilmunya dari kamu. Itu ya teman-teman sekalian, harus diperhatikan yang pasti itu perkembangan tanaman kita semaksimal mungkin ya. Perhatian itu pasti ya. Kita cek juga tuh, lihat saya pakai kohe kambing, lihat tuh cepet banget suburnya kalau pakai kohe kambing. Serius, saya bukan apa-apa, bukan promosi. Kalau kohe kambing mah pokoknya kalau kotoran hewan ya, sangat baik untuk tanah itu. Bukan berarti pupuk kimia nggak baik juga, pupuk kimia baik, pupuk kandang juga baik, cuma tanah kita itu jadi gembur gitu aja sih kalau saya mah. Intinya mah tanaman saya tuh bisa jauh lebih gembur dibandingkan saya tidak menggunakan kotoran hewan. Ini bisa dilihat teman-teman tuh, ting tarimbul ya, pada timbul tuh semua. Ngegomplok lah, alhamdulillah. Kita mah ya namanya belajar, kita belajar berbunga, belajar ya. Moga-moga jadi planting gitu ya, bangsa 1-2 mah. Oke teman-teman sekalian, kita balik lagi ke inti permasalahannya. Kita belajar pruning, dan pruning itu yang teman harus perhatikan adalah cabang-cabang yang ke bawah dan menutupi, seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai salah, serta jika kita bayangan kita, gua pengen kayak gini nih, gue pengen rindang ya, kita petik ujungnya per 3 bulan aja ya. Pruning itu per 3 bulan, nanti takutnya kayak gini nih, rimbun. Ini terlalu rimbun teman-teman ya, sampai lupa berbuah. Ya ini sambil ini ya, sambil intermezzo ya. Ini yang ini sama yang pohon ini nih kalau nggak salah barengan, cuma ini cepet banget gedenya, tetapi belum berbuah. Kemungkinan sih terlalu rimbun, nanti saya akan pruning besar. Ini baru di pruning sih, baru 2 minggu yang lalu, tetapi emang perkembangannya sangat baik banget, gede banget, cepet. Nanti kita dilihat sebulan 2 bulan ke depan ya. Oke teman-teman, salam macul, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus para petani muda, jangan namanya gagal langsung ini. Teman-teman juga sekalian, kemarin itu saya ada teman kita ya yang menanyakan, Mas, tanaman saya itu stagnan. Nah, stagnan itu apakah kurang pupuk atau apa? Saya jujur aja, itu harus dibagi, dipilah ya, mana kurang pupuk, mana kurang air, mana pH-nya basah atau asam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus pilah. Masalahnya kita balik lagi ke diri kita nih, kenapa stagnan? Apakah kita udah pengairannya baik, misalnya sehari sekali atau sehari 2 kali, ataukah baru nanam itu dibiarin seminggu sekali. Nah, itu teman-teman sekalian harus membedakan ya, yang mana baru tanam itu biasanya sih saya sehari sekali, sehari 2 kali ya maksimalnya. Terus kalau udah mulai besar itu setahun lah ya, setahun itu saya tuh seminggu 2 kali. Nanti kalau udah menginjak
3 tahun, nah 2 tahun lah, 2,5 tahun, 3 tahun, nah itu baru saya jarangin. Itu bisa seminggu sekali kayak gitu ya teman-teman. Itu ngelihat kondisi aja, apalagi musim hujan ini kan tidak boleh sering-sering disiram. Gunakanlah pupuk yang bisa kandungan nitrogennya rendah seperti itu ya teman-teman semua. Salam macul, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, sukses terus buat tani muda, maulah belajar dari para senior dan dari para penyuluh pertanian agar kita mengetahui teori serta kita tahu mensiasati kondisi di lapangan. Salam macul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.